Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kuduskan hati kami Bapa, karena Engkau Tuhan yang kudus. Kami datang kepadamu dan memuji dan menyembahmu Bapa. Urapilah kami dengan urapan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berpujian ini, katakan ku mengasihi. Mengasihi. Haleluya.
dalam hati kami. Kau yang berikan kami kelepasan, Kau yang berikan kami kemenangan Bapa. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah mahamku. Kami memujimu selalu, kami sembah Engkau selamanya. Sungguh Yesus cinta padamu, amin. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah mahamku. Kami memujimu Yesus, kami sembah Engkau selamanya. Yesus, Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana, haleluya, haleluya, kami memujimu selalu. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dibawakan oleh Bapak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus.
boleh tiba di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau sudah perintahkan kepada orang-orang anak-anakmu yang mengimaninya untuk merayakan. Bapak, kami sudah tiba di tempat yang menjadi tempat kediaman kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Tujuannya sama, kami ingin diberkati selepas dari ibadah ini, Bapak. Bapak, kami juga bersyukur Engkau sudah memimpin kehidupan kami. 6 hari kami melakukan segala pekerjaan kami di dunia ini, Bapak. Tidak tertutup kemungkinan kami melakukan kesalahan. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan ataupun menyakitkan hati sama kami? Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu supaya kami jadi layak. Kau lihat anak-anak-Mu Bapak, seberapa pun kami yang ada. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Bapak, memimpin kami beribadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal. Dia akan tetap berusaha mengganggu hati dan pikiran kami, kita akan mengganggu tempat. Oleh karena itu, kami sepakat di dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan, kami tolak dengan hancur dan segala kuasa-kuasa gelap. Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami, Kau tidak berhak atas tempat ini, hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, baik yang melayani maupun seluruh jemaat yang ada. Pada saat ini kami juga memohon Bapak, Kau pulihkan sahabat-sahabat kami sekarang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh Tuhan. Kau pulihkan Bapak darah yang sudah tercurah saling mengazab tubuh mereka. Mereka sehat kembali. Siapapun anak-anakmu, Kau pulihkan Bapak, Kau berikan berkat yang sama. Kesehatan tubuh, kepulihan dari segala kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Juga ada yang berduka di antara kami, Kau berikan sukacita Bapak. Kau gantikan duka cita menjadi sukacita. Kau memberikan rahasia kehidupan itu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehadiran sukacita yang daripada Engkau Bapak. Siapapun yang mengalami duka Bapak di antara kami Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami serahkan kepada kami sederhana ini Bapak, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkat yang sama, berkat dari Bapak yang Yesus Kristus kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Yang hidup penuhi, amin, mengalir dalamku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa, selalu menyertai kami. Jaga lindungi bentengi pagar kami dan berkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan rencana yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini dimulai karena kemurahan, kasih, bahkan berkat yang kami terima sampai saat ini. Kami sudah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, memuji membesarkan nama, akan merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Perbaharuilah kehidupan kami pribadi lintas Tuhan, untuk kami mendengarkan firman kebenaran. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mau menyampaikan, hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Tuhan pakai mulut bibir hamba untuk mampu menyampaikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Boleh membangun, mengguru bakar, meyakinkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berlimpah baik kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Yahweh sendiri. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami siap mau mendengarkan firman kebenaran. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, hanya 2 ayat. Hanya saya minta Bapak Ibu untuk kita bangun berdiri untuk kita sama-sama membacanya. Ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim yang tolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, judul yang saya kasih yaitu mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh. Bapak Ibu mempunyai keyakinan. Lawan dari kokoh berarti ragu atau keropos. Ya kan? Kita hadir di tempat ini karena kita mempunyai keyakinan yang kokoh. Kemarin kita sudah ada ibadah penghiburan karena berpulangnya teman kita, saudara kita, ibu kita, Ibu Evi. Jadi biasanya kita seperti itu, orang mengalami kesedihan, ya kan? Memikirkan, kemarin sempat istri saya tanya, kira-kira gimana ya perasaan kalau kita sudah mati? Perasaan Ibu Evi gimana ya kira-kira? Tidak ada perasaan Pak, orang mati tidak ada merasakan apa-apa. Ya maksudnya kan dia keadaan dia seperti apa nih sebenarnya ya?
secara manusia. Tidak Dan bernyawa. firman Tuhan katakan ya semua orang pasti mati. Ya kan? Tapi ada juga yang akan hidup sampai kedatangan Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Ya. Dia akan hidup sampai kedatangan Tuhan. Itu benar enggak? Benar. Jadi itu firman Tuhan. Siapa yang dari zaman ke zaman dia masih hidup. Kalau Alkitab mencatat orang yang sudah berada di surga dengan keadaan tidak mati. Siapa dan siapa? Henok. Elia dan Henok. Itu mereka tidak mengalami kematian. Saya pernah bertanya sesuatu. Ingat gak? Pengajaran terakhir saya pernah bertanya kepada gembala kita Opung Papi. Dan sesuai dengan apa yang kita sudah pernah ikutin. Dan kalau pertanyaan itu selalu dijawab dengan ayat firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya yang terakhir untuk Opung itu tidak bisa dijawab. Berdasarkan apa yang tertulis. Ingat nggak Pak Posan? Pernah saya bertanya kepada Opung. Dan dia tidak bisa menjawab dengan ayat. Tidak ingat Pak pertanyaannya. Oh, tidak ingat. Tapi sebenarnya Pak Posan pernah ngomong tentang itu juga. Iya kan? Cuma mungkin Pak Posan itu sudah lama, jadi sudah lupa. Dan itu pertanyaan saya yang terakhir. Saya ingat itu sampai hari ini saya masih ingat. Saya tanyanya apa pertanyaan saya? Kebangkitan orang-orang yang waktu Tuhan disalibkan. Sekarang mereka di mana? Iya kan? Itu pertanyaan saya yang terakhir. Kemudian sesudah itu ya Opung kembali. Dan itu tidak ada jawabannya. Karena memang selama kita dengan Opung itu 20 tahun, setiap pertanyaan pasti dijawab dengan ayat. Tapi saya ingat itu tidak pernah dijawab pakai ayat. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Tanda terakhir kedatangan Tuhan itu apa? Masih ingat? Tahu? Karena Tuhan katakan saat dia datang anak pun tidak tahu. Sekarang ini orang sudah menyatakan kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh, saya bilang. Jangan sampai karena cerita orang keyakinan kita digoyahkan. Digoyahkan kan? Tak goyah enggak? Berarti enggak kuat? Enggak kuat lagi. Jangan orang bilang tahun 2025 Tuhan akan datang. Percaya enggak? Kenapa? Hah? Tapi ada yang menyatakan begitu. Kita di sini, bukan saya ini. Kita pernah waktu itu bilang kita harus survei tempat di mana kita harus berlari. Tapi saya tidak pernah berkata tentang itu. Saya cuma sering katakan kepada istri, jangan kita mendahului Tuhan. Karena saya orang Kupang, saya survei harus ke Kupang, tidak bakalan. Kalau dia datang, saya harus ke Medan, gimana? Saya persiapkan untuk umpamanya beli mobil, supaya saat pelarian saya pakai mobil. Bagus nggak itu? Hah? Tapi memang yakin waktu datang nanti larinya pakai mobil. Yakin, nggak goyah. Goyah kayak
Jadi hati-hati tentang apa yang harus kita yakini. Kalau Tuhan katakan terjadi peperangan di mana-mana, ini kita cerita tentang orang mati dan orang hidup. Semua akan mati. Tapi berdoa supaya Bapak Ibu jangan mati saat Tuhan sampai Tuhan datang. Ya, kalau besok datang berarti kita masih hidup kan kita nggak tahu. Nah, apa yang kita harus tahu bahwa nanti dia akan datang? Apa yang kita harus tahu? Sekarang saya minta jawaban Bapak Ibu. Pasti lelahi apa yang kita harus tahu? Kan kita, Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu harus di sini karena cari tahu tentang kebenaran Tuhan. Saat-saat ini jangan sampai tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tahu sesat nggak? Sesat itu berarti salah jalan. Sesat itu berarti tidak benar. Sesat itu berarti pelajaran yang tidak tertulis. Saya pernah ketemu dengan seorang. Dia katakan kepada saya tegur dia kan, kok dari dulu saya tidak pernah lihat Bapak merokok. Tapi sekarang kok merokok? Dia bilang, saya merokok ini hanya umpan buat penginjilan. Udah saya juga diam. Tapi sampai hari ini saya cari Injil yang menyatakan bahwa merokok, pakai rokok untuk penginjilan itu tidak ada. Apa Bapak Ibu bisa buktikan? Ada. Hah? Pak Dahlan? Tidak, Pak. Pak Haposan? Bisa buktikan itu? Tidak ada. Berarti pengajaran itu bagus, sesat atau bukan? Kita fair-fair aja, ngomong yang benar. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari Jahat. si jahat. Kita di sini cari tahu tentang kebenaran. Bagus sekali kalau kita terima pengajaran dari Bapak Gembala kita, ya kan, Pak Dahlan, dan pengajaran-pengajaran baik. Tapi kita harus hati-hati. Kita tahu kalau pengajaran tentang apa yang ada itu, Bapak Gembala pasti semuanya itu tertulis, ada ayatnya. Nah itu yang kita hati-hati itu apa? Yang tidak ada ayatnya itu. Berarti itu apa? Berarti itu yang disebut Ngarang pengertian sendiri. sesat. Sekalipun dia mengaku bilang dia profesor, doktor, ya kan? Makanya Tuhan coba kita bacakan satu ayat di dalam Kisah Rasul 10 kayaknya. Nah, Kisah Rasul 10 ayat 11 sampai 15. Pak, salah satu orang bacakan untuk kita. Kisah Rasul 10 ayat 11 sampai 15. Ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah."
Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Elohim, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, silakan duduk. Ini suatu firman. Siapa yang ngomong itu? Yang ngomong ke Petrus siapa? Tuhan kan? Kalau kata Tuhan itu bisa dirubah atau tidak? Terus orang sekarang katakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Benar nggak? Hah? Benar nggak? Kalau kita singgung mengenai atau kita lihat apa firman yang tadi kita baca ini. Ini Petrus. Kalau kita lihat tentang haram dan apa? Tahir ya. Itu ajaran dari mana? Torah. Itu ajaran yang diterima oleh Musa. Diajarkan kepada bangsa Israel. Nah, ajaran buat Bapak Ibu ada nggak? Tepat seperti Bapak Gembala bilang, Petrus itu zaman perjanjian baru. Iya kan? Tapi kenapa dia jawabnya begitu? Karena dia tahu firman Tuhan itu iya dan amin. Saya pernah mengikuti satu acara kita riset. Kemudian di situ mereka menyediakan makanan. Semua makanan itu ada, termasuk yang haram dan ini kan. Pas kita makan, si turbinya yang tanya, "Ini apa nih?" Dia bilang, "Makan saja, itu sudah didoakan." Benar, bisa. Itu jawaban yang bagus atau tidak bagus? Ini seperti Bapak Gembala katakan. Manusia itu tidak bisa merubah segala yang ditetapkan Tuhan. Makanya Petrus katakan seperti itu. Karena dia tahu ketetapan Tuhan itu selama-lamanya. Firman itu iya dan amin. Yang dikatakan seperti ini, jangan kamu rubah. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu ketemu orang, walaupun dia itu profesor apapun juga, kalau dia ngomong itu di luar daripada firman Tuhan, berarti hati-hati. Iya kan? Hati-hati. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Benar. Tahu nggak? Kapan? Saya tahu. Kenapa, Patri? Tandanya yang tahu. Iya. Karena Tuhan katakan kalau kita tidak tahu tandanya, kita adalah orang-orang munafik. Orang munafik masuk surga enggak? Nah kita mulai tahu kan? Kami tahu satu aja cukup. Terjadi peperangan di mana-mana, itu sudah menjadi tanda. Walaupun itu awal, tapi kita tahu itu tanda. Ya kan? Terus terjadi apa lagi? Bencana alam. Hah? Bencana alam. Itu tahu. Berarti Bapak Ibu ini tahu kan? Tapi akhirnya apa coba? Itu dia bilang awal kan?
Ini orang belum tahu tandanya, tapi dia menceritakan kedatangan Tuhannya. Hati-hati. Jangan sampai dia bilang tahun ini Tuhan datang, percaya. Tadi sebelum ini saya berbincang sama kita dua, Pak Dahlan, ngobrol-ngobrol. Kita di sini sudah lama kan? Sudah lama sekali. Dulu itu kita datang gereja itu sampai jam 3 itu kita sudah bangun. Karena keretanya susah. Terlambat kereta sampai sini siang jam 12. Tapi saat ini kita sudah mulai enak. Dulu sampai sini masih lap-lap keringat. Iya kan? Tapi saat ini mah enak, naik langsung tidur. Kita tahu bangun juga masih menggigil karena apa? Ada AC. Ada AC. Iya kan? Jadi Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Saya cerita kasih Pak Dahlan. Kalau dulu kita ongkosnya sampai pulang sampai rumah sehari itu bisa sampai 200-300. Tapi herannya tidak pernah berkekurangan. Gaji kecil tapi tidak pernah kurang. Kadang-kadang herannya makan cukup, anak-anak bisa sekolah. Ya. Kadang-kadang heran dengan keadaan Tuhan. Makanya saya bilang Pak Dahlan, kita tuh cari aja dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran. Kita ada di sini karena apa? Karena kita mau cari tahu kebenaran. Kenapa? Kita sudah tahu kesalahannya apa. Makanya tadi saya bilang, kita sudah tahu kesalahannya. Apa kesalahannya? Makanya jangan sampai terlena dalam kesalahan. Tapi berubah oleh karena berubah karena apa? Oleh karena kebenaran. Manusia itu tidak semuanya itu benar. Tapi kebenaran itu bisa memerdekakan. 17 Agustus sudah lewat. Tapi kita tetap merdeka. Kita orang-orang merdeka. Karena apa? Kita tahu kebenaran. Kalau kebenaran itu yang memerdekakan kita, tidak ada apapun yang mengikat kita. Sekalipun orang menghina kita biasa aja, ya kan? Sehari pun Pak Dahlan sakit, tapi biasa-biasa aja. Ya kan? Berdoa aja cari tahu tentang kebenaran, beritakan tentang kebenaran. Sekarang ini duga-duga terus ya. Kemarin kita pulang dari Sahabat sini, sebelumnya ada telepon, ada yang meninggal Kupang, tapi udah ini. Jadi istilahnya anaknya kan di sini. Kalau istilah sekarang bilang 40 hari kan, tapi sebenarnya syukuran, ya kan? Akhirnya kita ditelepon. Saya bilang isi, udah kita jangan buru-buru jalan. Kita ya singgah dulu dari kosannya si Marta biar kita mandi dulu, terus kita istirahat sebentar biar kita sampai sana. Mereka sudah habis ibadah. Iya kan, yang pentingnya kita hadir. Ya rencananya seperti itu. Tapi ternyata kita sampai sana mereka udah selesai belum? Belum. Pas kita masuk yang pemberita firmannya apa? Wih, orang jauh-jauh sudah sampai. Ya kan? Ini bukan ngomong firman tapi ngomongnya ke kita. Ini pasti dari gereja. Mereka tahu kita gerejanya hari apa. Semua yang ada tahu nggak bahwa terus jawaban si Marta kan depannya kosong. Dia bilang, Ibu Feli dari depan aja, dari depan. Dia ngomong, ini pasti dari gereja kan Ibu Feli. Jawabnya apa? Oh tahu katanya. Berarti mereka tahu bahwa kita gerejanya hari Sabat.
secara tidak langsung orang sudah tahu bahwa kita gereja hari Sabat. Kita sudah memberitakan tentang kebenaran belum? Nah, jadi kita hadir. Jangan berpikir bahwa kita di mana tuh hanya ikut-ikutan. Seperti yang minggu lalu Pak Gembala katanya tidak bisa hadir karena ada yang mati dan Bapak Gembala harus mengikuti itu. Di saat itulah orang tahu bahwa oh berarti hari ini Bapak Gembala itu harus gereja. Iya kan? Tapi dia harus hadir di sini. Jadi lewat cara kita aja orang bisa tahu. Dan akhirnya apa? Kita hadir di sini. Pas selesai firman, doa makan, kami persilahkan. Siapa coba? Bapak Effendi. Kok saya tahu saya? Kan lucu. Kan saya bukan apa-apa kan. Saya orang biasa kan, mereka tahu kerjaan saya satpam. Iya kan? Tapi disitulah orang tahu bahwa kita adalah umat Tuhan. Udah saya berdoa untuk kita makan. Saya berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus Mesias, Yahweh. Biasa aja, kayak nggak ada ini, kayak kita di sini, kayak di rumah sendiri. Iya, kayak di rumah sendiri. Nah, saya bilang udah tadi sudah dapat makanan rohani, sekarang kita berdoa untuk kita menerima makanan jasmani. Ya udah mereka mendapat berkat yang sama, ya kan? Puji nama Tuhan. Itulah mempunyai salah satu keyakinan yang kokoh. Kita tidak perlu harus menceritakan atau menegaskan orang, kamu harus jangan berbuat seperti ini, jangan kamu merokok, jangan kamu ini, ya kan? Tapi lihat cara-cara kita orang bisa berubah dan tahu tentang apa yang disebut kebenaran, ya kan? Karena kita tahu keselamatan itu tiap-tiap orang, tapi firman itu harus diberitakan terus, ya kan? Kalau kita baca terus di dalam Matius 18 ayat 24, Immanuel bacakan untuk kita. Immanuel bacakan untuk kita. Matius 18 ayat 24. Matius 18 ayat 24. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Itu tentang apa? Tentang talenta. Maaf. Bukan Matius 24 ayat 14, bukan Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Semua bangsa sudah tahu belum? Tadi kita baca di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 sudah jelas banget. Ya kan? Nah, Injil itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani-nya namanya Evangelion. Yang artinya apa, Pak? Kabar baik. Kabar baik. Jadi sesuai dengan tadi Pak Johnson bilang, kabar baik, iya kan?
kabar baik atau kabar gembira. Berita baik itu artinya dasar katanya evangelium, itu bahasa Yunani. Makanya di situ dikatakan pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Kenapa mereka tahu tentang Injil? Injil itu apa? Tadi itu Injil itu apa? Kekuatan Elohim. Kekuatan Elohim. Nah, sekarang orang bilang, kalau begitu, Taurat sama Injil itu ada hubungan atau tidak? Ada penggenapan daripada Taurat, Injil. Jadi orang bilang penggenapan dari Taurat. Tapi itu sebenarnya hanya cerita atau jalurnya. Nah, iya kan? Kenapa saya bilang cerita atau jalurnya? Karena tujuan satunya itu adalah keselamatan manusia itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Keselamatan manusia itu sendiri. Kita hadir di sini karena kita orang-orang yang diselamatkan. Iya kan? Kenapa manusia itu dihukum? Dosa, Dosa apa yang mereka buat? makan buah. Dosa mereka makan. Makanya tadi saya bilang, orang di dalam ayat lain saya pernah kasih tahu tentang orang tentang makanan, dia jawabnya apa? Hal kerajaan surga bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah kebenaran. Benar atau tidak? Benar. Ya benar, firman nggak salah. Tapi tentang berita kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa beritanya? Pasti ujungnya itu makanan. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, inilah tubuhku. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Berbicara tentang makanan atau tidak? Terus apa kebenaran itu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kebenaran itu yaitu menceritakan tentang hal makanan dan minuman. Makanya hati-hati. Kita dengar sekarang orang itu stroke, orang itu darah tinggi, orang itu kolesterol. Hati-hati tentang makanan. Karena apa? Manusia jatuh pertama karena apa? Makanan. Makanan apa yang mereka jatuh? Makanan yang dilarang Tuhan. Berarti ada makanan yang dilarang Tuhan dan ada yang tidak dilarang. Iya kan? Itulah Injil. Injil itu kekuatan Tuhan sendiri. Injil itu menceritakan tentang makanan. Siapa bilang tante bilang gak menceritakan tentang makanan? Terus keselamatan itu berbicara tentang apa coba? Tentang makanan. Makanya hati-hati tentang makanan. Makanya Yahweh sendiri katakan, karena kamu mendengarkan istrimu. Makanya hati-hati tentang istri kita. Memakan buah yang memakan apa? Buah yang dilarang. Makanya minggu kemarin firmannya di mana coba? Tentang apa?
Bukan minggu kemarin, maaf. Pengajaran saya yang sudah lalu, khotbah saya yang sudah lalu. Tentang apa Ibu Ratna yang suka ini? Ibu ini anak. 7 perkataan Tuhan Yesus. Jadi 7 perkataan Tuhan Yesus. Dia bilang ibu ini anak. Berarti seorang anak harus pasti punya. Yang nggak punya itu siapa? Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Kenapa dia punya ibu? Karena istri dari bapaknya. Tapi Adam punya bapak. Hah? Adam punya bapak. Makanya kan kenapa Tuhan katakan kepada Adam begitu? Karena dia mendengarkan istrinya. Boleh dengar istri enggak? Boleh. Boleh. Tapi tidak semuanya harus diterima. Iya kan? Ya. Jadi Tuhan mengutuk tanah karena Adam mendengarkan istrinya. Makanya manusia susah mencari makan. Iya kan? Nah, jadi susah cari makan. Tapi makan itu bisa menyelamatkan. Iya kan? Karena Tuhan katakan tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Makanya makan yang benar, minum yang benar. Jangan minum alkohol, berdoa supaya jadi teh, nggak bakalan. Kalau dia tetap alkohol, karena firman juga begitu. Yang haram tetap haram, karena itu tadi udah dengar. Kecuali air jadi anggur, boleh ya. Ya itu Tuhan, tapi manusia tidak. Iya kan? Karena itu adalah salah satu bukti mujizat. Tapi manusia tidak bisa merubah apa yang difirmankan Tuhan. Firman itu iya dan amin. Kalau dia katakan, tadi kita sudah baca. Petrus sendiri katakan, kalau dikatakan, Tuhan sendiri katakan yang sudah dikatakan haram, jangan kau katakan halal. Makanya Petrus jawab juga pas. Dia tahu yang haram yang mana dan dia tidak pernah makan. Padahal itu zaman perjanjian baru. Nah orang bilang begitu. Makanya hati-hati tentang penyesatan. Jadi kita tahu bahwa tadi seperti yang dibacakan, Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ya kan? Tapi ingat, banyak yang dipanggil tapi sedikit Yang dipilih. yang dipilih. Bapak Ibu jangan khawatir tentang keberadaan kita. Kemarin sudah kurang 1. Giliran siapa lagi? Boleh. Semuanya terang ke situ, tapi kita berdoa supaya kedatangan Tuhan kita masih ada. Iya kan? Diangkat. Ya. Richard. Karena Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, makanya umur pasti ditambahkan. Ya benar nggak bisa ditambahkan? Umur itu bisa ditambahkan, walaupun kamu sakit, sudah mati. Domingus itu sudah dihere loh, lehernya sampai tinggal sedikit sini. Iya kan? Dia mati nggak? Tidak. Mati nggak Domingus? Domingus siapa? Tahu nggak Bapak Ibu? Bang Aan tahu Domingusnya. Pak Silalahi tahu Domingusnya. Bukan pizza Dominus. Oh, Dominos dia. Jadi itu salah satu kesaksian. Cari di YouTube. Itu kejadian STT Dolus. Dulos atau Dolus, Pak? Dulos. Ya.
biasanya lidahnya agak ini sedikit tergelincir dikit. Jadi itu peristiwa Dulos. Ya Dulos ya. Dulos. Iya. Dulu Pak. Dulu. STT. Jadi itu lehernya digorok sampai tinggal sedikit di sini. Saya pernah bertemu dengan orangnya, karena orang sana kan. Jadi ini tinggal sini, ini putus semua. Jadi tinggal sedikit sini, tapi pimpinan yayasannya Pak Ruyan Yutosoid ya. Iya. Pimpinan yayasannya katakan, karena dia juga seorang dokter, dia bilang jahit aja supaya kalau dia mati juga dalam keadaan utuh. Tapi dia jadi mati enggak? Enggak jadi hari ini sampai masih ada. Iya kan? Jadi kalau cari tahu kebenaran, kenapa dia masih hidup? Karena dia masih mencari tahu kebenaran. Makanya Bapak Ibu cari tahu kebenaran, biar digorok, biar jangan mati. Digorok. Jadi itulah kehebatan Tuhan. Segala sesuatu tidak bisa ditambahkan. Tapi Tuhan bilang kalau kita cari tahu kebenaran, pasti ditambahkan. Cerita Alkitab siapa? Raja? Nabi siapa? Yang ditambahkan 15 tahun lagi? Hizkia. Iya. Raja Hizkia. Kristian Hizkia. Ratna. Jadi Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan pikiran manusia. Iya kan? Makanya yang kita harus kejar itu apa? Jangan percaya kepada nubuatan 100%, jangan. Karena firman katakan ada nubuatan yang palsu. Perlu diuji. Ya kan, penglihatan yang palsu. Penglihatan yang benar berarti berdasarkan apa yang tertulis. Makanya kita cari tahu yang tertulis saja. Jangan takut. Semua manusia pasti berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi yang mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Jadi Injil berarti kabar gembira, berita baik. Dan kedatangan Tuhan adalah salah satu yang terutama dalam pemberitaan Injil. Kenapa kedatangan Tuhan itu sebagai tanda pemberitaan Injil? Karena untuk keselamatan manusia itu sendiri. Keselamatan manusia itu sendiri. Injil itu sebenarnya yang mana? Sebenarnya yang mana? Karena Yesus sendiri juga katakan apa? Kalau dia berbicara, apa yang dia berbicara? Ada tertulis. Kenapa dia bilang ada tertulis? Bapak Ibu, kenapa Tuhan ngomong kalau dia berbicara, waktu dicoba iblis juga dia bilang ada tertulis. Diajari kita supaya berbicara jangan di luar daripada konteks atau apa yang ada. Nah, tertulis sejak kapan? Perjanjian lama. Tertulis sejak kapan? Terus yang bilang Taurat tidak berlaku lagi yang mana? Jadi yang disebut berita baik, kabar gembira, adalah sesuatu yang sebenarnya sudah hilang, diberitakan kembali. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Karena dosa manusia. Berdoa supaya ini dikuduskan Tuhan. Tuhan bilang kamu gila. Kan saya bilang itu nggak bisa dikuduskan.
Karena saya sudah tetapkan. Makanya saya pernah berikan pengajar, bukan pengajar, saya khotbah tentang makanan. Saya baru ngomong di satu tempat di kita kumpulan kita. Baru saya ngomong ada yang potong pembicaraan. Udah kamu yang bicara aja. Terus keadaannya sekarang apa? Jadi orang yang menantang firman itu hati-hati. Kalau firman yang bilang tertulis, jangan dibantah. Di apa? Diaminkan, dilakukan. Bukan dibantah sesuai dengan kehebatan kamu, kepintaran kamu. Gak ada apa-apanya. Orang saya lihat aja kamu bodoh. Ya kan? Kamu kasih tahu bilang kamu pintar. Apa yang pintar dari mana? Kamu ngomong aja udah salah. Apalagi dengan yang tertulis beda. Sok-sok pintar. Makanya jangan sok harus pintar benaran. Kayak saya bukan. Ini kan sok pintar kayak saya. Jadi kalau dia pintar benaran itu dia ngomong bisa dipertanggungjawabkan dengan yang tertulis. Tentang pemberitaan Injil. Bapak mau jadi pemberita Injil? Siapa yang nggak mau angkat tangan? Jadi berita Injil itu bukan tiap hari pegang Alkitab jalan di pinggir jalan terus musrifah di tengah-tengah saudaranya itu memberikan salah satu teladan. Umpamanya udah jangan merokok atau gini-gini, itu sudah memberitakan Injil. Udah kita makan yang ini aja, jangan makan yang itu sudah memberitakan apa Injil atau bukan? Kebenaran enggak? Jadi jangan beritakan kebohongan, tapi beritakan kebenaran. Karena itu menjadi kabar gembira. Bapak Ibu rindu untuk saudara-saudaranya diselamatkan. Amin. Terus harus pegang Alkitabnya tiap hari, duduk di hadapan dia dan baca. Tidak seperti itu. Kadang-kadang makanya kita kembali kepada talenta. Talenta itu apa? Ya, Kasih karunia, talenta itu apa? pemberian. Kalau saya lihat di dalam ini talenta itu bukan sebenarnya satu ukuran. Ukuran nggak tuh? Jadi kalau di dalam ini saya lihat kamu satu talenta itu lebih daripada 3.000 sikel ya. Ah, itu talenta sebenarnya. Nah kita ini punya ukuran masing-masing. Jadi ukurannya saya satu ya saya sapam, ya kan? Tapi saya bisa beritakan firman. Saya bekerja seperti untuk Tuhan, ya kan? Kalau orang tanya saya jawab. Orang suruh saya ikut, ya kan? Pas bulan dikasih ini, akhirnya tidak kurang. Walaupun ongkosnya mah, ya kan saya cerita ini betul. Dulu gajinya kecil, tapi dari orang-orang tuh baik loh. Karena itu cara Tuhan. Makanya saya nggak punya utang, Bang. Saya tidak punya utang, betul. Cuma gue kredit rumah doang, tapi udah selesai. Itu cara Tuhan, ya
Iya kan, walaupun kamu kerjaan cuma 1 tahun, tapi ya baguslah kamu nggak punya, jangan berkekurangan, ya kan, punya, ya cukup punya motor, ya kan, jangan punya mobil nanti sombong. 1 tahun kau punya mobil, tapi teman-teman saya punya mobil. Ya, pada saat yang punya mobil ada yang sudah ganti 2 kali, ya memang satpam. Malahan di bawah saya kan, tapi saya nggak punya usaha lagi, hari si ulung rumahnya 2, banyak saya rumahnya cuma 1. Iya kan, saya ngomong bukan bohong. Kalau dari saat teman-teman, ada yang rumahnya di Bekasi, ada yang di Tangerang, rumahnya 2, 1 di Bekasi, 1 di Tangerang. Nah, tapi itu istrinya guru. Makanya rumahnya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Jadi yang terpenting itu adalah carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Makanya semuanya akan ditambahkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhanku sungguh baik. Haleluya. Tuhanku sungguh
dari awal sampai pada akhir dari ibadah ini. Tuhan, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami berikan di dalam doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapak untuk lingkungan sekitar gereja kami, kiri kanan bukan belakang Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati pelayan mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pemilik gedung ini Bapak. Berkati beliau keluarganya Bapak. Sudah berkemuran nanti untuk membolehkan kami menempati gedung ini, menyewa gedung ini. Biarlah kami boleh Bapak membayar sisa sewa seperti yang sudah kami janjikan kepada beliau di dalam bulan ini Bapak. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Sehingga kewajiban kami terlunasi. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk program-program kami, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Seluruh keperluan gereja ini kami percaya Tuhan pasti mencukupkan. Apapun yang sudah kami rencanakan, kami percaya Tuhan pasti membantu kami, menolong kami sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk umat pilihan bangsa Israel. Bapak berkata, memberkati orang yang berkati bangsa Israel dan mengutuk orang yang mengutuk bangsa Israel. Saat ini kami semua berkati bangsa Israel. Terberkatilah bangsa Israel. Sehingga kemudian berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat sedemikian juga Bapak berikan kepada kami semua yang ada di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat tangan kita untuk meroleh berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Berkatilah lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Bapak yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak yang menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Al-Masih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang bermain menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Al-Masih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa